Selamat pagi Pak Pulung dan teman-teman. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ana Panca, Fitri Ari, Dopi Galih Lestari, Foni Puji, Ignatius Renanto, dan Johannes Dwika hendak mempresentasikan mengenai kunci sukses dari perusahaan kecantikan ternama, yaitu Martha Tilaar. Bila kita menyebut Martha Tilaar, tentu yang muncul dalam benak kita adalah barang-barang kosmetik. Hal itu benar, karena Martha Tilaar memang merupakan salah satu perusahaan kecantikan yang terkemuka yang bergerak dalam bidang kosmetik. Produk-produk dengan brand Martha Tilaar telah dikenal luas oleh masyarakat, terlebih oleh kaum hawa. Itu membuktikan bahwa manajemen pemasaran yang dimiliki oleh Martha Tilaar Group sangatlah baik. Sebagai contohnya, Martha Tilaar Group dapat mengembangkan manajemen branding dengan memadukan antara nilai seni dan pengetahuan. Martha Tilaar Group begitu peduli pada pelestarian budaya Indonesia. Dan kepedulian itu diwujudkan lewat menciptakan rangkaian warna tata rias, tren dari warna Sari Ayu setiap tahunnya, yang mana dikemas dengan media komunikasi yang unik, sehingga tidak mengherankan jika sejak tahun 1987 tren warna Sari Ayu telah menjadi barometer dan kiblat tata rias wanita Indonesia. Dari segi pengetahuan, mereka menggunakan penelitian, pengembangan, dan teknologi modern dalam memberikan nilai tambah kepada pelanggan, sehingga dapat mempertahankan pelanggan lama dan dapat menjaring sebanyak-banyaknya pelanggan yang baru. Dalam memasarkan produknya, Martha Tilaar selalu mengedepankan global compact. Untuk merealisasikannya, Martha Tilaar Group berkomitmen untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan dengan menerapkan Green Science. Green Science merupakan sebuah konsep dari produk Sari Ayu Putih Langsat yang mencakup 4 hal yang memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu Green Resource atau penggunaan bahan dasar alami, Green Development atau proses pengembangan ramah lingkungan, Green Process atau proses produksi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah Green Output, yang mana dapat diartikan hasil produk yang aman dan ramah lingkungan. Selain itu, Martha Tilaar juga berkomitmen untuk mengajak masyarakat turut melakukan pelestarian bumi bersama WWF Indonesia, di mana untuk setiap pembelian produk Sari Ayu tren warna, konsumen turut berkontribusi dalam pelestarian alam yang ada di Indonesia. Kesuksesan dari Martha Tilaar Group sampai saat ini tentu tidak terlepas dari perjuangan seorang wanita yang bernama Martha Tilaar. Kala itu dia ikut suaminya ke Amerika yang sedang kuliah doktor. Kebutuhan yang semakin banyak memaksanya untuk mencari tambahan uang di negeri orang dengan melakukan les privat kepada anak-anak. Lalu dari uang hasil les privat tersebut, dia masuk ke sekolah kecantikan. Setelah lulus, karena beliau concern dengan kecantikan, beliau ikut beauty kursus dan mulai mempraktekkan perawatan rambut di tempatnya dengan ramuan tradisional jamu. Awalnya banyak yang meragukannya, tetapi Martha tetap tekun dalam menjalaninya. Sampai di Indonesia, Martha membuka salon di garasi mobilnya. Lewat ketelitian dan kegigihannya, berbagai inovasi diterapkan dalam pengelolaan salon tersebut. Salonnya memiliki nilai plus dari salon lainnya, yaitu ber-AC dan perawatan menggunakan bahan herbal. Inovasi dalam hal promosi dengan brosur yang berlisensi lulusan luar negeri dan cara penyebaran brosur yang kreatif dengan menyasar konsumen eksperimental
dari kedutaan dengan langkah demikian membuat target pasar salonnya adalah untuk kalangan menengah ke atas. Inovasi baru sampai sekarang pun masih tetap dilanjutkan pada perusahaan Martha Tilaar. Martha Tilaar memiliki 11 anak perusahaan dengan 6.000 karyawan. Beliau juga memiliki konsep Green and Beauty Company. Hal ini tercermin dari anak perusahaan Biokos, Sariayu, Belia, Caring Colors, dan PAAC Professional Art Cosmetic yang merupakan representasi keindahan alam Indonesia baik dari segi warna maupun kandungan. Oleh karena itu, setiap tahun Sariayu selalu meluncurkan tren tema warna yang berkaitan dengan warna alam Nusantara. Tentu kesuksesan Martha Tilaar Group ini tidak lepas dari sesosok seorang Martha yang dengan hati terbuka untuk menerima kritikan dan masukan. Karena hal itu dapat membuka wacana baru untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam hal manajerial perusahaannya, beliau menerapkan prinsip kepemimpinan Moteri yang mana berarti kepimpinan yang menganggap karyawan seperti keluarga sendiri sehingga dapat saling mengayomi satu sama lain. Suasana lingkungan kerja yang kondusif membuat Martha dapat merangkul orang-orang di sekitarnya yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki olehnya, dan itu semua menjadi modal yang ia gunakan dalam membangun perusahaannya. Namun kesuksesan yang ia capai tidak membuatnya lupa akan kodratnya sebagai perempuan yang memiliki tugas sebagai istri, ibu, dan anak. Setinggi-tingginya seorang perempuan dan sebesar apapun penghasilannya, ia tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawabnya, apalagi mengambil alih menjadi kepala rumah tangga. Dari kisah sukses Martha Tilaar terdapat 4 poin pembelajaran yang menjadi kunci suksesnya baik sebagai perusahaan Martha Tilaar ataupun sebagai perempuan yang sukses, yaitu 1. Memahami kemampuan dan keterbatasan serta menemukan formula yang tepat untuk bertindak. 2. Mengutamakan logika dalam berbisnis ketimbang emosi. 3. Selalu melakukan inovasi yang baru dan unik. Dan yang keempat, mengerti posisi dan peran sebagai perempuan. Demikian Pak Pulung dan teman-teman presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.